Jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, bocoran sosok menteri-menteri yang akan mengisi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran sudah santer terdengar. Orang terdekat Prabowo Subianto menyebut kemungkinan ada 4 menteri dari lulusan Taruna Nusantara. Selain itu, siapa lagi dan apa saja kriteria menteri yang layak masuk dari kabinet pemerintahan Jokowi saat ini akan kita bahas pagi hari ini bersama juru bicara Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak, serta Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Ya, selamat pagi. Ya, seperti masih di mute, Mas Burhan dan Bang Daniel. Oke. Oh, iya Bang Daniel sepertinya ada kendala teknis dulu. Saya ke Mas Burhan dulu. Ini kalau menilik pernyataan kabinet Zaken, katanya kabinet Zaken itu yang berbasis keahlian dan kompetensi lah kira-kira seperti itu. Kalau lihat orang-orangnya yang ada di kabinet Presiden Joko Widodo, ada yang bisa diambil nggak kira-kira Mas Burhan? Pertama begini, istilah kabinet Zaken itu kan merujuk pada satu episode pemerintahan Soekarno, dan itu pun kalau kita merujuk pada pengalaman historis, itu Zaken kabinet hanya berlangsung selama setahun. Jadi itu istilah yang secara ideal penting bagi seorang presiden untuk mewujudkan kabinet berdasarkan kompetensi dan keahlian, tetapi secara politik tidak tidak ideal karena tadi masa berlangsungnya cuma setahun. Oke. Dan kemudian menimbulkan komplikasi terkait dengan stabilitas pemerintahan. Nah, poin saya, dalam politik itu tidak ada sesuatu hal yang ideal, itu bisa sekaligus diwujudkan. Jadi ada kompromi-kompromi dengan realitas politik. Nah, kalau pertanyaan Radit tadi, bagaimana dengan pemerintahan Pak Jokowi sekarang? Berapa banyak menteri yang bisa ditarik kembali seperti yang Pak Prabowo pernah sampaikan dalam acara Rapimnas Gerindra? Pertama narasi yang dipakai kan narasi yang sama ya, narasi keberlanjutan. Betul. Tetapi apakah serta-merta semua yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo? Tentu saja tidak. Oke. Ada perbaikan di sana sini, mungkin ada continuity and change, ya. Tetapi dan Pak Prabowo juga mungkin punya semacam prioritas yang berbeda dengan Pak Jokowi dalam beberapa hal. Dalam urusan misalnya luar negeri, jelas Pak Prabowo lebih punya concern ketimbang Pak Jokowi. Dalam urusan pertahanan, mungkin juga dalam urusan pertanian, karena Pak Prabowo lama menjadi ketua HKTI. Itu hal-hal yang sedikit banyak membedakan prioritas antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Dan dalam konteks pemilihan anggota kabinet, karena Pak Prabowo punya concern di situ, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian adalah orang-orang yang saya kira akan sangat dipercaya oleh Pak Prabowo, dan kemungkinan menterinya bukan berasal dari menteri-menteri yang sekarang jabat portofolio itu di masa Pak Jokowi. Misalnya itu ya. Jadi itu ilustrasi saja bahwa karena perbedaan skala prioritas, ada beberapa kementerian yang dugaan saya itu betul-betul Pak Prabowo langsung yang melakukan semacam fit and proper test. Sementara untuk menteri-menteri dari partai, karena sebagian besar pendukung partai Pak Jokowi dengan Pak Prabowo sama, kemungkinan besar ya orang-orangnya bisa sama. Misal Partai Demokrat, Mas Ahaye sudah masuk ke pemerintahan Pak Jokowi 2023 ya, dan sekarang menjadi menteri ATR, kepala BPN. Kemungkinan kalau Demokrat masuk, nama yang disodorkan salah satunya adalah Mas Ahaye. Apalagi dia alumni Taruna Nusantara juga gitu. Kemudian misalnya menteri dari PAN, ya, kalau misalnya PAN masuk dan kemungkinan besar jelas masuk, nama yang akan dipilih ya salah satunya adalah Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Dan kebetulan kalau berasal dari partai politik dan dua-duanya punya kontribusi buat Pak Prabowo maupun Pak Jokowi dalam soal governability maupun pemenangan, nama-nama menteri yang disodorkan kurang lebih mirip ya dengan apa yang sekarang Pak Jokowi punya dari jajaran kementerian yang berasal dari partai politik. Yang dari kalangan profesional,
jelas itu dugaan saya ya Pak Prabowo langsung yang Oke. kalau menteri dari partai politik kan tawaran datang dari partai Iya. sebelum akhirnya memutuskan Pak Oke. Prabowo. Dan kalau menteri-menterinya berasal dari skuad pemerintah partai politik pendukung Pak Jokowi dan kebetulan juga sama menjadi inti dari pendukung Pak Prabowo, orang-orangnya kemungkinan besar sama. Gitu. Oke. Bung Daniel, kalau melihat misi Pak Prabowo pada saat kampanye itu kan mengusung misi keberlanjutan begitu ya, yang juga selalu membawa nama Pak Jokowi dengan misi keberlanjutannya. Tapi kalau saya lihat tadi juga Mas Burhan sudah menekankan meskipun misi keberlanjutan itu diusung, tapi sepertinya ada upaya yang berbeda untuk menerapkan kabinetnya nanti untuk Pak Prabowo ini. Apakah juga nanti pada saat penetapan kabinet meskipun dikatakan tadi ada zakon kabinet, ada lulusan Taruna Nusantara, artinya Pak Prabowo ini nggak mau plek-ketiplek begitu ya, nerima apapun yang atau dilanjutkan dari pemerintahan sebelumnya begitu, Bung Daniel? Iya, kalimat yang sering digunakan Pak Prabowo itu kan sebenarnya bukan hanya keberlanjutan, tapi ada keberlanjutan, perbaikan, dan penyempurnaan. Jadi Pak Prabowo seringkali menggunakan tiga istilah ini. Keberlanjutan itu sebagai bagian dari upaya Pak Prabowo melakukan istilah saya itu akumulatif advantage. Artinya kebaikan-kebaikan, kemajuan-kemajuan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi sebagai presiden sebelumnya, kemajuan yang sudah dilakukan oleh Pak SBY, Bu Megawati, bahkan presiden-presiden sebelumnya itu diakumulasikan sebagai bagian dari kemajuan yang harus dilanjutkan. Nah, kemudian diperbaiki apabila ada yang belum sempurna, lalu kemudian disempurnakan. Nah, itu yang dimaksud oleh Pak Prabowo sebagai keberlanjutan, perbaikan dan penyempurnaan. Nah, dalam konteks itu tentu Pak Prabowo tadi saya sebutkan melakukan upaya akumulatif advantage. Nah, terkait dengan istilah zakon kabinet yang kemudian disampaikan oleh Sekjen Partai Gerindra Pak Ahmad Muzani, zakon kabinet ini tentu berbeda dengan pemaknaan historis dari zakon kabinet tadi yang sempat dijelaskan oleh Mas Burhan. Dulu tahun 1955 Bung Karno membentuk zakon kabinet karena berangkat dari kekecewaan terhadap partai politik lah sebut begitu. Kemudian dibentuklah kabinet Juanda yang hanya 1 tahun itu. Tapi kemudian kan tidak efektif juga. Nah, tapi dalam konteks zakon kabinet yang dimaksud oleh Pak Prabowo yang kemarin disampaikan oleh Pak Muzani itu adalah kabinet di mana orang-orang yang nanti duduk di kabinet itu harus mempunyai setidaknya 2 hal ya, dari sekian banyak syarat tentu. Pertama adalah integritas, kemudian kedua kompetensi. Nah, profesionalisme dalam konteks tadi saya bingkai dalam 2 kata yaitu integritas dan kompetensi tadi yang kemudian saya sederhanakan dalam bentuk profesionalisme itu bisa berasal dari partai politik, bisa juga berasal dari non partai politik. Jadi tidak ada dikotomi mana partai politik maupun mana non partai politik. Kalaupun dia direkomendasikan oleh partai politik, itu harus dipastikan mereka punya kompetensi khusus yang memang dibutuhkan oleh Pak Prabowo. Jadi kan selama ini ada seolah-olah dikotomi, seolah-olah kalau orang partai politik itu tidak profesional gitu ya. Di partai politik itu banyak sekali para ahli keuangan, ahli hukum dan sebagainya, ahli pendidikan. Jadi orang-orang yang di partai politik juga tidak kalah keren dan tidak kalah profesionalnya. Mereka punya kompetensi yang macam-macam yang kemudian mereka memutuskan untuk masuk partai politik. Nah, jadi Pak Prabowo tidak dalam posisi memaknai zakon kabinet artinya non partai, tapi memaknai zakon kabinet itu sebagai upaya menghadirkan anggota kabinet yang memang punya profesionalisme tinggi, yang punya kompetensi tinggi dan integritas yang tinggi. Oke, nggak apa-apa dari